Gaudiamus igitur, Juvenes dum sumus. Gaudiamus igitur, Juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin undangan yang terhormat, selamat siang dan selamat datang dalam acara sidang promosi program studi Doktor Ilmu Hukum atas nama Saudara Jamaluddin Gofur yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Hadirin yang terhormat, selama ujian promosi berlangsung, kami mohon dengan hormat agar audio dan video tidak diaktifkan. Selain penguji yang telah ditunjuk, tidak diperkenankan mengaktifkan audio dan video selama sidang promosi berlangsung. Terima kasih. Ketua dan anggota tim sidang akademik Universitas Indonesia dipersilahkan mengaktifkan audio dan video. Saudara promovendus dipersilahkan memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam program studi ilmu hukum dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya akan memperkenalkan promotor, kopromotor, dan para penguji dari Promovendus, Saudara Jamaluddin Gofur. Promotor, Profesor Dr. Jimli Asidiki SH, Kopromotor Prof. Ramlan Surbakti MA PhD, Dr. Fitra Arsil SHMH, dengan para penguji, Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH, Dr. Jufrina Rizal SHMA, Dr. Hamid Khalid SHLLM, Dr. Fatmawati SHMH, Dr. Fernando Manulang SHMH. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara Promovendus, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung dalam rangka ujian promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Demokratisasi Internal Partai Politik, dalam kurung kajian atas kebijakan pengaturan dan praktek suksesi kepemimpinan di era reformasi. Selanjutnya, saya persilakan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Jimli Asidiki SH, sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia selaku pimpinan sidang pada hari yang berbahagia ini, para pembimbing, kopromotor, para penguji, dan khususnya para tetamu sekalian, para hadirin. Hari ini, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Bapak Ketua, Pak Dekan sebagai Ketua Sidang, kita akan lebih dulu mendengarkan paparan singkat ya, dari Promovendus, dari kandidat. Nanti sesudahnya akan dipandu oleh Bapak Pimpinan, Pak Dekan, untuk pertanyaan dari para penguji. Nah, untuk itu saya lebih dulu persilahkan kepada Saudara Jamaluddin Gofur untuk menguraikan secara ringkas ya pokok masalah, kemudian temuan yang saudara capai dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah yang sudah diujikan
dalam beberapa tahap yang lalu, dan sekarang saya minta saudara mengulangi sedikit, ya, merangkumnya sedikit, jangan panjang-panjang, tidak usah cepat-cepat, tenang, tidak usah tergesa-gesa, dan saudara harus siap dengan argumentasi, ya. Saya kira itu, dan saya persilahkan Saudara Jamaluddin Gapur. Terima kasih Yang Mulia Profesor Dr. Jimli Asyidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Sidang, yang terhormat tim promotor, yang terhormat Dewan Penguji, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izinkan saya untuk membacakan pokok-pokok ringkasan disertasi saya yang berjudul Demokratisasi Internal Partai Politik, Kajian atas Kebijakan Pengaturan dan Praktik Suksesi Kepemimpinan di Era Reformasi. Latar belakang. Penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kenyataannya tidak selalu jalannya pemerintahan dikelola secara demokratis sebagaimana terjadi salah satunya pada rezim Orde Baru. Oleh sebab itu, ketika Orde Baru berakhir dan digantikan oleh Orde Reformasi, mendemokratiskan jalannya pemerintahan menjadi salah satu tujuan utama. Salah satu hal yang dilakukan untuk membangun dan memperkuat tatanan demokrasi di Indonesia adalah dengan menyempurnakan landasan hukum pengaturan partai politik agar peran dan fungsinya semakin maksimal sebagai salah satu pilar utama demokrasi perwakilan. Pembenahan aturan di bidang kepartaian tersebut tidak hanya pada level undang-undang tetapi juga dalam konstitusi. Di era reformasi, parpol mengalami konstitusionalisasi, yakni keberadaannya diatur langsung secara eksplisit dalam pasal-pasal konstitusi. Karenanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 PUU 2018 secara tegas menyatakan parpol merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional. Di level undang-undang, pemerintah juga melakukan perubahan secara mendasar atas Undang-Undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 1999. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa kali penyempurnaan, terakhir melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Salah satu keinginan dalam upaya menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang kepartaian tersebut adalah untuk menciptakan dan memperkuat proses demokratisasi internal parpol. Penjelasan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 menegaskan undang-undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang menyangkut demokratisasi internal partai politik. Kebijakan hukum yang mewajibkan pelaksanaan demokratisasi internal tidak terlepas dari bahwa parpol motor dan alat yang utama dalam menjalankan masyarakat demokratis. Namun peran ini akan terwujud secara maksimal hanya apabila partai mengorganisir diri secara demokratis. Adalah absurd ketika parpol mengharapkan tumbuhnya kehidupan politik yang demokratis jika di internalnya sendiri nilai-nilai demokrasi itu tidak terpraktekkan. Para ahli politik dan ketatanegaraan meyakini adanya korelasi antara proses demokratisasi internal parpol dengan proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat secara luas. Artinya jika demokrasi di level negara mengalami masalah, salah satu sebabnya pasti karena absennya proses demokratisasi di internal parpol sebagai pilar utama sistem politik demokratis. Ruang lingkup demokratisasi internal ini sangatlah luas, namun jika ingin disederhanakan hal ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 topik utama. 1. Rekrutmen kandidat atau calon pejabat publik. Yang kedua, pemilihan pemimpin partai. Dan yang ketiga, perumusan kebijakan-kebijakan penting. Dengan demikian, untuk mengukur dan menilai tingkat demokratisasi internal parpol, salah satunya dapat dikaji pada aturan main dan praktek suksesi kepemimpinannya. Merujuk pendapat UNED, ada beberapa argumen yang dapat diketengahkan kenapa suksesi kepemimpinan menarik untuk diteliti. Pertama, pemimpin partai adalah orang yang sangat penting, sebab sebagian dari mereka akan menjadi presiden, perdana menteri, pemimpin oposisi, atau paling tidak bercita-cita menempati jabatan tersebut. Bahkan pemimpin sebuah partai kecil yang mungkin memiliki prospek yang sangat kecil untuk berkuasa dalam pemerintahan dapat menjadi tokoh penting di parlemen, dalam pemilu, dan di mata publik. Semua pemimpin partai akan mempengaruhi perilaku pemilih, sikap publik, dan politik secara umum. Kedua, metode tertentu yang digunakan dalam seleksi kepemimpinan akan mempengaruhi tipe calon yang akan muncul dalam bursa persaingan.
Pandangan klasik yang meyakini bahwa metode seleksi tidak terlalu penting karena sosok yang luar biasa, outstanding figure, akan selalu memenangkan kontestasi terlepas dari aturan dan prosedur yang digunakan tidak dapat lagi dipertahankan. Terpilih tidaknya seorang calon tidak semata-mata soal kepopulerannya, tetapi juga sangat ditentukan oleh metode seleksinya. Ketiga, mengapa metode seleksi layak dipelajari? Karena hal ini merupakan proses yang terus berubah secara dinamis. Pada umumnya perubahan dimaksud mengarah pada metode pemilihan yang semakin demokratis. Ironisnya, sekalipun undang-undang telah mengamanatkan agar suksesi kepemimpinan wajib dilakukan secara demokratis, namun faktanya justru menunjukkan hal yang sebaliknya, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut. Pertama, sejak reformasi kita sepakat jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota dibatasi selama 2 periode. Anehnya mayoritas parpol justru dipimpin oleh ketua umum tanpa batasan masa jabatan. Kedua, untuk memperkuat derajat demokratisasi pemilihan presiden dan wakil presiden, di mana parpol merupakan pemegang hak eksklusif pencalonan, Undang-Undang Pemilu melarang lahirnya calon tunggal dan mengamanatkan agar minimal muncul 2 calon. Namun yang terjadi dalam pencalonan ketua umum justru adalah maraknya calon tunggal, sehingga pemilihan tidak berlangsung secara kompetitif. Ketiga, ketika mekanisme pemilihan di beberapa jabatan publik meniscayakan dilaksanakan secara langsung melalui mekanisme 1 orang 1 suara, one man one vote, sebagai perwujudan arus demokratisasi, justru dalam hal pemilihan ketua umum parpol mengalami rezim aklamasi dengan memaksakan penyeragaman aspirasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam disertasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah kebijakan hukum pengaturan pemilihan ketua umum partai politik di era reformasi? Yang kedua, apakah praktik pemilihan ketua umum partai politik di era reformasi telah berlangsung secara demokratis? Dan yang ketiga, bagaimana konsep pengaturan ideal pemilihan ketua umum partai politik yang demokratis di masa yang akan datang? Kerangka teori. Penelitian ini menggunakan 3 kerangka teori, yaitu teori demokrasi, teori demokratisasi internal partai politik atau intraparti demokrasi, dan teori konstitusionalisasi partai politik. Hasil penelitian. Pertama, kebijakan hukum pengaturan dan praktek demokratisasi internal partai politik. Menurut Ramlan Subakti dan Didi Supriyanto, hanya sebagian kecil saja dimensi partai yang secara internal seharusnya demokratis yang tidak diatur dan dijamin oleh undang-undang, yaitu otonomi pengurus partai di tingkat lokal dan otonomi fraksi dalam membuat keputusan di parlemen berdasarkan kehendak konstituen. Dengan demikian, demokratisasi pemilihan ketua umum adalah salah satu materi yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Parpol yang berbunyi, kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai ADART. Sayangnya, sekalipun undang-undang telah secara tegas mengamanatkan agar pembentukan kepengurusan termasuk di dalamnya pemilihan ketua umum dilakukan secara demokratis, sifat pengaturannya masih sangat umum dan abstrak. Dalam kacamata Sacipto Raharjo, perumusan pasal yang sifatnya sangat umum akan menyebabkan makna dari pasal tersebut menjadi kabur, sehingga tidak akan bisa menuntun ke arah pemahaman mengenai isinya secara pasti. Padahal salah satu ciri utama dari hukum adalah selalu menghendaki agar apa yang dituju itu dirumuskan dengan jelas dalam arti pertama, dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekaburan makna, dan 2, dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arah pelaksanaannya dengan jelas. Oleh karena itu, bagaimana secara tegas menyatakan sekalipun suatu peraturan telah mencerminkan dasar-dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis, masih ada kemungkinan peraturan tersebut menjadi bermasalah jika tidak dirumuskan secara baik, sehingga tidak jelas arti, maksud, dan tujuannya, ambigus, atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti interpretatif. Memang undang-undang memerintahkan pengaturan lebih detailnya untuk diatur dalam ADART Parpol. Namun model pendelegasian pengaturan seperti ini menurut peneliti bermasalah setidaknya dalam 3 hal. Pertama, undang-undang memang tidak mungkin mengatur satu hal dengan sangat rinci dan detail karena selain menyebabkan terlalu tebal juga tidak akan bersifat futuristik sehingga sulit menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, menurut Jimli Asidiki, parlemen sebagai lembaga legislatif utama tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk secara detail memberikan perhatian mengenai segala urusan teknis. Pada umumnya, undang-undang hanya berisi kerangka dan garis besar kebijakan penting sebagai parameter. Hal-hal yang bersifat lebih teknis operasional biasanya akan diperintahkan untuk diatur lebih lanjut oleh instrumen peraturan di bawahnya. Dalam perspektif teori perundang-undangan, hal ini disebut dengan delegasi, delegation of the rulemaking power. Namun demikian, walaupun kewenangan pembentukan peraturan dapat didelegasikan atau disubdelegasikan, satu catatannya adalah bahwa hal tersebut harus diberikan kepada lembaga atau pejabat negara sehingga tidak boleh pihak non-negara diberikan kewenangan untuk mengatur lebih rinci sebuah materi tertentu dalam undang-undang.
Dengan demikian, pasal 22 Undang-Undang Parpol yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut tentang suksesi kepemimpinan melalui ADART partai adalah sesuatu yang keliru karena telah memberi kewenangan kepada pengurus parpol untuk membentuk suatu peraturan guna menerjemahkan maksud dari suatu ketentuan dalam undang-undang. Kedua, keharusan pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan secara delegasi atau subdelegasi hanya kepada pejabat atau organ negara karena hal ini akan menentukan tata urut hierarkinya. Sehingga peraturan yang dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan induknya. Jika prinsip ini dilanggar, maka akan berlaku asas lex superior terhadap legi inferior. Adapun mekanisme untuk menguji atau menilai konsistensi antara peraturan yang tingkatannya lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung. Disinilah letak problemnya. Kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada pengurus parpol untuk mengatur lebih lanjut mekanisme suksesi kepemimpinannya akan menimbulkan masalah hukum karena ADART tidak dapat diuji atau digugat di Mahkamah Konstitusi ataupun di Mahkamah Agung jika di dalamnya terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal instrumen pengujian peraturan ini sangat penting untuk memproteksi atau melindungi hak anggota parpol khususnya dan hak warga negara pada umumnya. Ketiga, rumusan pasal 22 Undang-Undang Parpol masih sangat umum dan abstrak. Undang-undang tidak memberikan parameter dan ukuran mengenai pemilihan yang demokratis dan menyerahkan sepenuhnya untuk diatur dalam ADART. Hal ini tentu bukan merupakan karakter peraturan yang responsif, tapi lebih mencerminkan peraturan yang berkarakter ortodok dan konservatif. Karena undang-undang memberikan cek kosong kepada parpol untuk menerjemahkan secara bebas ketentuan tentang suksesi kepemimpinan yang demokratis tanpa disertai rambu-rambu yang jelas, sehingga ketentuan pasal tersebut pada akhirnya bersifat open interpretatif, yaitu membuka peluang besar untuk ditafsirkan secara luas tanpa batas. Padahal salah satu ciri perumusan norma hukum yang baik adalah tidak boleh bermakna kabur atau tidak jelas dan tidak multi-interpretatif, karena semua ini akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari sebuah peraturan, yaitu dalam rangka memberikan atau menjamin kepastian hukum. Ketika kepastian hukum tidak terjadi, maka hal ini akan berdampak pada kegagalan pencapaian hukum berikutnya, yaitu terwujudnya keadilan. Sebab harapan akan tatanan yang adil hanya dapat terpenuhi apabila ada kepastian. Pada akhirnya peraturan yang tidak memiliki kepastian dan tidak bisa memberi keadilan juga pasti mustahil akan dapat memenuhi tujuan ketiganya, yaitu memberikan nilai manfaat kepada masyarakat. Beberapa kelemahan, terutama tidak adanya kepastian hukum inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh mayoritas parpol untuk tidak dengan sungguh-sungguh mengatur mekanisme dan prosedur suksesi kepemimpinannya secara demokratis. Sebagian parpol bahkan sama sekali meniadakan mekanisme dan prosedur tersebut sehingga menutup peluang terjadi persaingan yang sehat dan kompetitif dalam perebutan posisi ketua umum. Oleh karena itu, menata prosedur dan mekanisme pemilihan menjadi sangat penting karena kejelasan prosedur merupakan salah satu ciri sentral sistem politik demokratis. Sebagaimana disampaikan oleh Ramlan Subakti bahwa dilihat dari sudut kelembagaan, demokrasi pada dasarnya adalah predictable procedure and unpredictable result. Prosedur yang terpola dan pasti tetapi hasilnya tidak diketahui. Apabila prosedur maupun hasilnya sama-sama tidak dapat diperkirakan tanpa pola yang jelas, maka demokrasinya memiliki derajat yang rendah. Namun bila hasilnya sudah pasti sedangkan prosedurnya tidak pasti, yang terjadi bukan demokrasi tetapi otoritarianisme. Kalau keduanya serba pasti, yang terbentuk bukan demokrasi atau otoritarisme melainkan totalitarianisme. Saat ini gambaran secara mayoritas dari suksesi kepemimpinan dalam parpol merepresentasikan dua kondisi. Otoritarisme yaitu prosedurnya tidak jelas namun hasilnya sudah bisa dipastikan. Bahkan sebagian parpol yang lain mengalami totalitarianisme di mana baik prosedur maupun hasilnya sudah serba pasti. Akibatnya, suksesi yang tidak demokratis tersebut bukan saja telah melahirkan sosok pemimpin partai dengan karakter yang tidak demokratis, tetapi bahkan tidak jarang kemudian melahirkan tokoh-tokoh dan pemimpin partai yang diktator dan seringkali melakukan intimidasi politik terhadap anggota dan para kadernya dengan memanfaatkan otoritas dan pengaruhnya yang sangat besar. Sebagian dari mereka telah menjadi simbol dari otoritarisme itu sendiri, sesuatu yang sebenarnya ingin dikikis habis oleh gerakan reformasi. Konsekuensi lanjutannya adalah parpol yang semestinya menjadi instrumen demokrasi, kemudian dikelola secara oligarkis dan bahkan personalistik, sehingga persoalan personal atau pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurusnya tidak dipisahkan dan cenderung dicampur adukan dengan urusan partai sebagai sebuah organisasi. Partai politik pada akhirnya hanya diposisikan sebagai sarana pemuas ambisi dan kepentingan politik para elit dan pemimpinnya, dan bukan menjadi instrumen atau alat demokratisasi.
Selain itu, pentingnya memperbaiki kualitas aturan pemilihan karena keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Peraturan yang tidak berkualitas hampir pasti tidak akan bisa ditegakkan sehingga hal ini hanya akan menambah catatan atas buruknya penegakan hukum di Indonesia. Paling tidak ada dua kondisi di mana penegakan hukum akan sulit dilakukan bahkan sejak peraturan itu dibuat. Pertama, pembuat peraturan tidak memberi perhatian yang cukup apakah peraturan yang dibuat nantinya bisa dijalankan atau tidak. Kedua, peraturan dibuat secara tidak realistik karena merupakan pesanan dari elit politik, negara asing maupun lembaga keuangan internasional. Jika salah satu dari kedua hal tersebut terpenuhi, maka menurut Hikmahanto Juwono, mengindikasikan peraturan tersebut sejak awal dilahirkan tanpa ada keinginan kuat untuk dapat ditegakkan dan karenanya hanya memiliki makna simbolis, symbolic meaning. Dengan konteks ini harus jujur diakui bahwa pembentuk undang-undang parpol sejak awal tidak memberi perhatian yang serius guna memastikan pasal-pasal yang ada di dalamnya khususnya yang berisi tentang kewajiban demokratisasi internal parpol dapat terimplementasikan dengan baik. Gagasan pengaturan suksesi kepemimpinan partai politik di masa yang akan datang. Pertama, rekonseptualisasi peran dan fungsi ketua partai politik. Salah satu kecenderungan yang umum terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah bahwa Promovendus, waktu 15 menit telah selesai, masih berapa menit lagi yang akan Anda butuhkan? Masih banyak, Prof. Bisa tolong diringkaskan 1 atau 2 menit lagi. Baik, ya. Saya langsung ke kesimpulan. Kesimpulan, pertama, pembangunan demokrasi memang mutlak membutuhkan kehadiran partai politik, namun demikian tidak semua parpol dapat mengemban amanah yang baik sebagai pilar demokrasi, sebab hanya partai yang modern dan terinstitusionalisasi secara kuat sajalah yang kehadirannya dapat diharapkan mampu mengembangkan kehidupan demokrasi yang lebih beradab. Salah satu ciri partai yang telah melembaga dengan baik ditandai dengan terjadinya depersonalisasi dalam arti urusan pribadi para pengurusnya tidak dicampur adukan dengan urusan organisasi. Untuk mewujudkan hal ini, mau tidak mau partai dituntut untuk dikelola secara demokratis dengan memberi kesempatan yang sama pada semua anggota untuk ikut terlibat dalam mengembangkan dan memajukan partai. Karena itu, dapat dipahami bila peraturan perundang-undangan di bidang kepartaian mengamanatkan agar seluruh partai menerapkan dan mengembangkan budaya dan nilai-nilai demokrasi di internal organisasinya, yang salah satu tuntutan demokratisasi tersebut adalah dalam hal pembentukan kepengurusan dan suksesi kepemimpinan sebagaimana tertuang dalam pasal 22 Undang-Undang Parpol. Sayangnya, sekalipun undang-undang telah secara tegas mewajibkan agar pemilihan pemimpin parpol dilakukan secara demokratis, sifat pengaturannya masih sangat umum dan abstrak, sehingga berpotensi menyebabkan makna dan maksud dari pasal tersebut sulit diterjemahkan secara tepat dalam tataran praktek. Kedua, implikasi dari diberikannya kebebasan bagi masing-masing parpol untuk mengatur suksesi kepemimpinannya melalui ADRT selain telah menyebabkan tidak semua parpol mengatur secara detail prosedur pemilihan yang demokratis dalam tataran praktiknya pun pelaksanaan suksesi kepemimpinan dalam parpol tidak semuanya merepresentasikan nilai-nilai demokrasi. Setidaknya ada hal-hal yang dapat menjadi bukti bahwa mayoritas penyelenggaraan pemilihan ketua umum di era reformasi dari waktu ke waktu semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi. Pertama, terjadi fenomena di mana kepemimpinan dalam parpol tanpa kejelasan batasan masa jabatan. Yang kedua, muncul satu fenomena lain yaitu maraknya pelaksanaan pemilihan yang tidak kompetitif. Dan yang ketiga, mekanisme pemilihan secara langsung dengan prinsip satu orang satu suara yang seharusnya dijunjung tinggi dalam demokrasi seringkali didanggar dengan mengemas pemilihan melalui mekanisme aklamasi. Ketiga, peraturan yang baik adalah yang mampu menjamin tercapainya 3 tujuan hukum sekaligus, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sekalipun tidak selalu ketiganya bisa dicapai secara bersamaan dan bahkan seringkali satu dengan yang lain saling bertentangan, namun menjamin terciptanya kepastian hukum merupakan karakter minimal dari keberadaan hukum modern atau peraturan perundang-undangan tertulis. Saat ini, undang-undang partai politik sebagai instrumen hukum untuk mendorong terciptanya demokratisasi internal, terutama dalam hal suksesi kepemimpinan, hanya berisi aturan yang sifatnya sangat umum dan abstrak tanpa memberi arahan dan rambu-rambu yang jelas. Undang-undang justru menyerahkan secara penuh kepada masing-masing parpol untuk mengaturnya. Akibatnya, kandungan nilai dari undang-undang parpol menjadi sulit dilaksanakan karena masing-masing parpol memiliki versi sendiri-sendiri tentang model pemilihan yang demokratis tersebut, yang sebagian diantaranya sebenarnya jauh dari nilai-nilai demokrasi.
Oleh sebab itu, di masa yang akan datang, beberapa hal perlu diatur secara rinci dan detail dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin terwujudnya pelaksanaan pemilihan ketua umum yang demokratis. Pertama, peraturan perundang-undangan harus mengatur secara eksplisit detail terperinci 5 aspek pemilihan yang demokratis, yaitu pemilih hak suara, syarat pencalonan, mekanisme pemilihan, tingkat kompetisi atau persaingan, dan pembatasan kekuasaan. Kedua, pembatasan kewenangan ketua umum parpol agar peran dan kekuasaan tidak perlu waktunya sudah terlampau jauh. Sedianya kita akan memberikan waktu 45 menit untuk para penguji. Kini cuma tersisa sekitar 35 menit. Jadi saya rasa cukup. Promovendus. Saya persilahkan penyangga pertama yang terpelajar, Bapak Dr. Fernando Manulang, SHMH, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Dipersilakan. Saya tidak punya pertanyaan dan sanggahan, Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, untuk yang berikutnya, kami persilakan penyangga yang kedua, yang terpelajar, Ibu Dr. Fatmawati SHMH, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Saudara Promovendus, ya. Terlihat sekali perbaikan naskahnya dari waktu ke waktu, dan semoga ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk perkembangan Promovendus berikutnya. Terkait dengan pertanyaan saya, pergeseran paradigma partai politik yang sebelumnya diposisikan sebagai organisasi privat ke organisasi publik menyebabkan partai politik semakin diatur oleh negara melalui Undang-Undang Dasar dan peraturan lainnya. Bagaimana hal tersebut menurut Promovendus dikaitkan dengan demokratisasi internal partai politik serta kepentingan dan hubungan partai politik dengan konstituen? Silakan. Saudara Promovendus, dipersilakan memberikan jawaban secara singkat dan padat. Yang terhormat dan yang terpelajar Ibu Dr. Fatmawati, izinkan saya menjawab. Perubahan paradigma partai politik dari yang sebelumnya diposisikan sebagai organisasi privat yang saat ini diposisikan sebagai lembaga publik, kaitannya dengan demokratisasi internal dan pengaturan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Ini menurut saya harus disinkronkan. Hari ini kebijakan hukum kita berkaitan dengan hal tersebut adalah tidak sinkron. Dalam arti, parpol dari masa ke masa telah banyak dilakukan intervensi oleh negara melalui berbagai aturan baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Tetapi justru sebagian hal-hal pokok terutama berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan di dalam internal partai politik itu sendiri dalam konteks untuk menjamin demokratisasi internal itu justru tidak diatur secara rigid dan detail oleh undang-undang, sehingga pada akhirnya hal ini kemudian menyebabkan tujuan dari dorongan agar terjadi demokratisasi dalam internal partai politik itu menjadi tidak bisa diwujudkan. Semestinya menurut saya undang-undang ketika sudah memposisikan parpol sebagai lembaga publik, maka dia punya kewenangan untuk mengatur baik aspek eksternal maupun internal parpol untuk diatur secara detail sehingga kemudian parpol bisa menjadi institusi yang modern dan terinstitusionalisasi dengan baik. Terima kasih. Silakan Ibu Fatmas, kiranya ingin menggunakan waktu, masih ada 2 atau 3 menit. Dari temuan Promovendus, apa saja yang harus diatur lebih dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan lainnya terkait dengan suksesi kepemimpinan dalam partai politik? Dan bagaimana hasil riset penulis terhadap negara-negara lain tentang hal tersebut yang bisa dijadikan masukan untuk demokratisasi pelaksanaan pemilihan ketua umum partai politik di Indonesia? Promovendus, silakan memberikan jawaban secara singkat dan padat. Baik, terima kasih Ibu Fatma yang terhormat, izinkan saya menjawab. Yang pertama adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, setidaknya ada 5 parameter yang harus diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan kita untuk memastikan suksesi kepemimpinan dalam partai politik itu berjalan secara demokratis. Yang pertama adalah berkaitan dengan hak pemilih. Hak pemilih ini penting untuk dilindungi karena dalam tataran prakteknya justru suara-suara dari pemilih ini seringkali dimanipulasi
dengan cara-cara aklamasi dan intimidasi, sehingga mereka tidak memiliki kebebasan untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Yang kedua, berkaitan dengan persyaratan pemilihan atau persyaratan pencalonan. Selama ini ada indikasi betapa partai politik dalam hal suksesi kepemimpinannya hanya menampilkan satu calon atau calon tunggal. Hal ini sangat berkaitan dengan pengaturan di internal parpol yang sangat membatasi terhadap persyaratan, sehingga hanya orang-orang tertentu dan jumlahnya sangat sedikit yang memenuhi kualifikasi untuk bisa mencalonkan diri. Padahal pasal 15 Undang-Undang Partai Politik menegaskan kedaulatan partai politik itu ada pada anggota. Jadi semestinya hak pilih maupun hak untuk dipilih itu diberikan kepada anggota partai politik. Lalu yang kedua, yang ketiga, itu adalah mekanisme pemilihan. Undang-undang harus secara tegas menyatakan bahwa dalam konteks pemilihan ketua umum partai politik harus dilakukan dengan cara pemungutan suara dan tidak boleh dengan cara aklamasi. Lalu yang keempat itu berkaitan dengan pembatasan masa jabatan, karena hal ini tidak diatur oleh partai politik dan hanya ada dua dalam objek penelitian saya yang mengatur secara tegas, yaitu P3 dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Selebihnya tidak ada partai politik yang mengatur tentang pembatasan itu. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan tingkat kompetisi. Harus ada aturan di dalam undang-undang yang menegaskan bahwa pencalonan minimal harus diikuti oleh 2 calon, sehingga kemudian pemilihan menjadi lebih kompetitif. Karena selama ini pencalonan ini selalu didesain oleh elit-elit partai hanya untuk menghasilkan satu calon, yang pada akhirnya ini yang menyebabkan banyak terjadi praktek-praktek aklamasi. Berkaitan dengan hasil komparasi dengan beberapa negara, saya mengkomparasi dengan 3 negara. Satu Spanyol dan yang kedua adalah Jerman. Yang ketiga adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat ini adalah negara yang menurut saya menarik untuk bisa kita tiru kalau ini sangat memungkinkan, karena model pengorganisasian partai politik di Amerika itu sangat demokratis sekali, karena kepengurusan baik di level nasional, terutama di level nasional yang disebut dengan National Committee, itu tidak memiliki peran dan pengaruh yang sangat signifikan. Dalam arti mereka tidak menghegemoni terhadap kekuasaan partai, karena seluruh pengambilan kebijakan itu melibatkan anggota bahkan simpatisan partai politik melalui mekanisme pemilihan pendahuluan. Jadi pengambilan keputusan-keputusan penting terutama dalam hal rekrutmen pejabat publik itu langsung diberikan kepada masyarakat secara luas, sehingga parpol hanya berfungsi untuk mengorganisir pemilihan. Selebihnya parpol tidak punya kewenangan apapun terhadap organisasi parpol sebagaimana yang ada di Indonesia. Nah, sementara untuk 2 negara lainnya yaitu Jerman dan Spanyol, ini adalah contoh 2 negara yang pengorganisasian parpolnya itu mirip dengan Indonesia, yaitu peran ketua umum partai politik itu sangat mendominasi sekali. Padahal di 2 negara ini undang-undang dasarnya secara tegas menyatakan bahwa demokratisasi parpol itu harus dilaksanakan. Jadi instruksi agar parpol melakukan demokratisasi internal itu bahkan diatur di dalam konstitusinya. Cuman problemnya memang derivasi atau pengaturan lebih detail dalam konstitusi ke peraturan perundang-undangan atau dalam konteks kita itu adalah undang-undang, itu juga tidak diatur secara detail. Sehingga pada akhirnya perintah atau amanat konstitusi terhadap parpol untuk melakukan demokratisasi itu pada akhirnya juga tidak jalan. Jadi mereka juga memberikan banyak sekali kewenangan kepada internal parpol untuk mendesain organisasi internalnya. Ini saya kira karena dipengaruhi oleh satu paradigma dulu bahwa parpol itu merupakan institusi privat. Nah, ketika dulu paradigmanya adalah parpol institusi privat, sehingga kemudian negara tidak ingin banyak masuk di dalam urusan internalnya, sehingga undang-undang kemudian sangat membatasi untuk mengatur mereka. Tetapi dalam perkembangannya, ketika parpol sudah berubah dari institusi privat ke institusi publik, undang-undang ini oleh para anggota DPR atau parlemen di negara-negara ini juga tidak dilakukan penyesuaian, sehingga paradigma parpol yang sudah berubah dari privat ke publik, tetapi undang-undang parpolnya itu tidak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, sehingga aturan tentang suksesi itu kemudian juga tidak mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Bagaimana Ibu Dr. Fatma? Baik, terima kasih pimpinan sidang. Baik, sudah cukup? Ya, terima kasih. Saya persilakan penyangga berikutnya. Penyangga ketiga yang amat terpelajar, Bapak Dr. Hamid Khalid SHLLM, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Dekan, Promovendus. Saya melihat secara umum
disertasi Anda ini disertasi yang luar biasa. Anda menulis dengan sistematika yang sangat baik, penelitian yang sangat ekstensif dan intensif, dan juga ditulis dengan bahasa yang efektif, walaupun tetap menghasilkan tulisan yang sangat tebal ya, sampai lebih dari 500 halaman begitu. Dan untuk itu saya kira ini patut kita jadikan kebanggaan ya. Selamat. Namun tugas saya di sini tetap ya, saya harus memberikan tanggapan atau pertanyaan gitu. Jadi walaupun saya pandang ini sebagai disertasi yang baik, tapi tetap saya harus juga kasih pertanyaan dan tanggapan ya. Ada beberapa hal yang saya lihat perlu saya tanggapi dan juga saya tanyakan di sini. Yang pertama, mulai dari kerangka teori dulu ya. Dari kerangka teori Anda memakai 3 teori di situ. Yang pertama adalah teori demokrasi, yang kedua teori dan yang ketiga teori konstitusionalitas partai, dan yang ketiga adalah teori demokratisasi internal partai. Saya kira yang pertama ini saya patut memberikan tanggapan karena untuk teori demokrasi, karena saya melihat Anda begitu saja mengambil pendapat-pendapat yang Anda kutip di sini seakan-akan itu merupakan pendapat final yang tidak ada pendapat lain yang berbeda dengan itu. Katakanlah misalnya Anda menulis di sini pendapat ucapan dari Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. Saya kira pendapat ini sejalan masih dengan pendapatnya Francis Fukuyama yang mengatakan bahwa liberal demokrasi adalah akhir dari sejarah. Dan ini bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh mereka sendiri, yaitu teori evolusi, di mana mereka berpandangan bahwa kalau mereka setuju dengan evolusi, mestinya mereka berpikir tidak demikian, karena sejarah masih ditulis orang dan dunia masih berputar, sehingga mengatakan bahwa seakan-akan ini sebagai sesuatu yang mutlak tidak akan berubah adalah sesuatu yang bertentangan dengan semangat zaman sebetulnya. Karena bagaimanapun juga kita bisa melihat bahwa dulu di zaman Yunani kita melihat bahwa pernah ada demokrasi tapi terus menghilang selama beberapa milenial, dan itu menunjukkan bahwa pada akhirnya demokrasi dengan alasan apapun ditinggalkan oleh masyarakat, dan kemudian baru di penghujung milenium 2 kemudian tren itu muncul. Jadi kalau dikatakan di sini bahwa oleh Sindunata bahwa tren demokrasi itu tren sejarah pada milenium 3, saya pikir kurang tepat, karena justru dia menjadi tren di penghujung milenium 2, karena di milenium 3 itu yang terjadi adalah konsolidasi demokrasi beserta revisi dan revitalisasi daripada demokrasi itu, bukan tren gitu. Kalau tren itu seakan-akan orang baru saja embracing demokrasi, padahal hampir seluruh dunia sudah menganut demokrasi, di mana yang enggak sekarang. Sampai PKC sekalipun mengaku sebagai, atau Republik Rakyat Cina mengaku sebagai negara yang demokratis gitu ya. Jadi kalau dibilang sebagai tren apa yang lagi berkembang itu dari demokrasi? Karena sudah selesai sebetulnya tren itu. Yang ada sekarang adalah konsolidasi, revisi, dan revitalisasi daripada demokrasi. Jadi saya pikir pendapat ini mestinya jangan Anda kutip ya sebagai alasan untuk mendukung penggunaan teori demokrasi ini sebagai landasan kajian Anda di disertasi ini. Kemudian juga Anda mengatakan bahwa demokrasi sebagai satu-satunya sumber legitimasi politik yang sah, itu juga harus Anda berikan. Bukan saya tidak setuju dengan pendapat itu, tapi Anda harus memberikan assessment atau pandangan yang menunjukkan, argumen yang menunjukkan bahwa itu
pendapat itu mestinya didukung gitu ya. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan landasan teori yang pertama ini, karena Anda di sini mengutip pendapat Robert Dahl yang mengatakan bahwa demokrasi as a goal or ideal gitu. Jadi dia mengatakan demokrasi itu sebagai sebuah tujuan. Apa benar demokrasi itu sebagai tujuan? Anda saya lihat tidak memberikan assessment apa-apa dan bahkan secara implisit menerima pandangan itu. Apakah betul demokrasi itu tujuan atau sekedar cara atau alat atau prosedur? Apakah tujuan dari bernegara itu adalah menegakkan demokrasi? Begitu. Sehingga Anda mengatakan bahwa demokrasi merupakan tujuan. Begitu. Barangkali itu pertanyaan pertama saya. Ya, yang pertanyaan kedua saya langsung sampaikan aja seluruh pertanyaan saya sehingga Anda bisa menjawab. Saya harap dicatat itu ya. Yang berkaitan dengan konstitusionalitas parpol ya. Saya ingin Anda menegaskan pendapat Anda di sini karena saya tidak melihat. Saya mencoba mencari-cari. Mohon maaf kalau ternyata saya miss. Tapi saya tidak mendapatkan penegasan. Sebetulnya parpol itu dalam konteks Indonesia tentu saja itu institusi publik atau privat gitu. Jadi karena ini akan membawa konsekuensi terhadap implementasi Anda terhadap apa yang Anda tulis di sini gitu. Karena misalnya begini sebagai ilustrasi ya, kalau misalnya pejabat parpol itu melakukan korupsi uang partai gitu, dia itu kenanya undang-undang korupsi atau penggelapan. Kalau dia institusi privat, dia kena penggelapan. Tapi kalau dia institusi publik, dia kena pasal korupsi. Kalau dia in between, lalu pasal mana yang diberlakukan? Gitu. Jadi kan kita harus tegas di sini memilih. Dan begitu juga misalnya mengenai kedudukannya sendiri, apakah dia sebagai pejabat publik atau bukan. Karena seorang pejabat partai itu adalah pejabat publik atau bukan. Karena kalau dia dianggap institusi publik, mestinya pejabatnya adalah pejabat publik. Wallahualam kalau saya salah ya. Jadi berkaitan dengan itu, saya akan jadi karena ini berkaitan, jadi saya anggap sebagai satu pertanyaan saja. Jadi apa dampak itu konstitusionalitas itu terhadap tulisan Anda di sini? Apa keperluannya gitu? Sehingga dia dijadikan sebagai landasan teori. Dan kemudian yang berikutnya lagi adalah saya ingin Anda menyampaikan berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, yang dia sebagai institusi publik atau privat itu, Anda tentunya harus bisa menyampaikan di aturan mana itu Anda bisa mengatakan dengan tegas bahwa pendapat Anda itu didukung oleh aturan formil yang ada di negara ini. Saya kira itu saja karena waktunya terbatas, jadi pertanyaan lain saya abaikan dulu. Terima kasih. Silakan. Saudara Promovendus, Anda diharapkan dapat memberikan jawaban secara efektif, singkat, dan padat. Silakan. Baik, yang terhormat dan yang terpelajar Bapak Dr. Hamid, izinkan saya untuk memberi jawaban. Mudah-mudahan bisa menjawab secara keseluruhan karena ada banyak sekali. Yang pertama berkaitan dengan pendapat Robert Dahl bahwa demokrasi itu adalah tujuan. Bagaimana pendapat saya? Kalau saya melihat dari beberapa tulisan Robert Dahl bahwa memang dia menjadikan demokrasi itu sebagai tujuan. Karena salah satu yang dia kritik itu adalah pendapat dari para ahli, terutama misalnya Muska atau Pareto yang sangat pesimis sekali bahwa demokrasi itu sesuatu yang tidak bisa ditegakkan. Karena menurut mereka, bahkan termasuk juga Robert Michel, struktur organisasi yang yang modern, yang kompleks itu tidak mungkin dia akan bisa disusun atau dilaksanakan secara demokratis. Dia pasti akan bersifat oligarkis.
Nah, sehingga kemudian kalau dilihat pada pendapat ini, nampaknya memang demokrasi itu sesuatu yang tidak mungkin bisa ditegakkan. Tapi Robert Dahl ini punya pendapat yang berbeda. Kata Robert Dahl, memang pengorganisasian itu tidak bisa selamanya bisa kita kontrol untuk kemudian dipastikan dia demokratis. Tetapi hak rakyat untuk memilih di dalam pemilu itu akan menjadi senjata pemungkas untuk kemudian meruntuhkan rezim apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sehingga dia menjadikan demokrasi itu sebagai tujuan, karena dengan adanya demokrasi itu maka kemudian rakyat itu akan menjadi berkuasa. Jadi saya melihat pada perspektif itu, Pak Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang konstitusionalisasi partai politik dan berkaitan dengan parpol sebagai institusi publik. Jadi memang secara dalam berbagai literatur, para ahli memang ada banyak pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan bahwa parpol itu adalah institusi privat ketika dilihat bahwa yang membentuk parpol itu adalah organisasi masyarakat sipil. Tetapi ada yang berpendapat lain bahwa kalau dilihat dari segi fungsinya, parpol itu adalah institusi publik karena semua fungsi-fungsi yang dilegatkan pada partai politik itu adalah fungsi-fungsi publik. Sehingga bagi mereka yang melihat dari sudut pandang itu, maka parpol disebut sebagai institusi publik. Tapi ada juga pendapat yang kemudian di tengah-tengah tadi, seperti disampaikan oleh Pak Hamid, bahwa tidak mungkin kemudian kita secara tegas untuk menyebut saya ingin Anda menjawab pendapat Anda, bukan pendapat orang-orang ya, karena pendapat orang-orang udah saya baca di situ. Silakan. Yeah. Kalau pendapat supaya singkat karena waktunya terbatas ya. Kalau pendapat saya lebih memilih parpol ini diposisikan sebagai lembaga publik. Karena apa? Karena pertama, parpol itu satu, dari segi fungsinya dia sangat berkaitan dengan fungsi publik. Yang kedua, parpol itu dari segi pendanaan dia menerima bantuan dari APBN dan APBD. Lalu yang ketiga, ada satu perubahan dalam institusi partai politik ketika dulu dia pertama sangat dekat dengan masyarakat sipil, sekarang justru dia menjauh dari masyarakat sipil tapi lebih dekat dengan institusi negara. Sehingga partai politik sekarang keberadaannya, eksistensinya itu dia hidup dan matinya itu bukan karena didukung oleh dukungan aktivis dan anggota partainya, tetapi dia sangat menggantungkan pada resources dari negara. Memang secara peraturan perundang-undangan tidak ada yang secara tegas menyatakan parpol itu sebagai institusi publik. Tapi ada satu ketentuan di dalam konstitusi yang kemudian bisa kita tafsirkan bahwa parpol itu adalah institusi publik, sebagaimana disampaikan oleh Pak Harjono, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang beliau menyatakan bahwa dalam konteks sengketa kewenangan lembaga negara, parpol bisa masuk di dalamnya. Karena konstitusi beberapa pasal, misalnya pasal 6A dan pasal 23E yang berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif dan pencalonan presiden, dia diberi kewenangan eksklusif. Artinya kalau ada lembaga negara lain yang mengklaim bahwa dia lebih berwenang untuk mengusung calon anggota legislatif atau calon presiden, maka partai politik di situ bisa menjadi salah satu pihak yang bisa bersengketa dalam sengketa kewenangan. Saya kira cukup. Kita masih ada 2 penguji lagi. Bagaimana Pak Hamid? Waktunya sudah sangat terbatas, jadi saya cukupkan aja. Untuk 5 menit interaksi berikutnya, kami persilakan kepada penyangga berikutnya. Penyangga ketutup, Prof, suaranya. Ya. Kami persilakan penyangga keempat yang terpelajar Ibu Dr. Jufrina Rizal, SHMA, untuk mengemukakan pertanyaan sanggahannya. Terima kasih, pimpinan sidang. Saudara Pormafendus, tadi saudara sudah menyampaikan bagaimana gagasan pengaturan suksesi pimpinan partai yang akan datang dengan mengambil 5 kriteria. Saya melihat saudara juga lihat dari jawaban-jawaban disampaikan tadi kepada Ibu Fatmawati, saya melihat saudara condong untuk meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat karena saudara menganggap Amerika Serikat adalah yang paling demokratis ya, karena menjunjung kesetaraan dan kebebasan. Pertanyaan saya, apakah saudara yakin bahwa hal tersebut bisa diterapkan
sepenuhnya di Indonesia, mengingat kita berbeda kultur ya. Kultur kita berbeda, mungkin juga cara menjalankan demokrasi mungkin tidak akan seperti di USA. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menyampaikan mekanisme pemilihan, ada 3 yang saudara sampaikan: aklamasi, musyawarah mufakat, dan voting. Dan saudara juga kembali menganggap voting itu yang paling baik, paling demokratis, dan mengurangi praktek jual beli suara. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, apa mungkin voting tidak disusupi oleh jual beli suara? Mengingat itu bisa saja formalitas, tapi ada lobby-lobby untuk jual beli suara. Saya kira cukup 2 pertanyaan. Saudara Promovendus dipersilakan memberikan jawaban dan sangat diharapkan dapat memberikan jawaban secara singkat dan padat. Silakan. Baik, yang terhormat dan yang terbelajar Ibu Dr. Jufrina Rizal, izinkan saya memberi jawaban. Yang pertama, sebenarnya saya tidak kemudian menawarkan model Amerika Serikat itu sebagai satu-satunya model yang bisa diterapkan di Indonesia. Saya dalam disertasi ini tetap membuka peluang model pengorganisasian parpol sebagaimana yang ada di Eropa, itu di mana ketua umum partai politik sangat berkuasa, itu tetap juga bisa menjadi rujukan, tetapi catatannya adalah harus ada reformasi total dalam konteks suksesi atau prosedur suksesi kepemimpinannya. Sehingga kemudian tidak ada orang yang bisa menghegemoni institusi parpol ketika ketua umum itu dilekati dengan kewenangan-kewenangan yang sangat luar biasa. Saya melihat hari ini ketua umum partai politik dengan kewenangan yang sangat luar biasa dan istimewa itu, pada sisi yang lain dalam hal mekanisme prosedur suksesinya itu tidak jelas. Sehingga pada akhirnya ini menyebabkan proses demokratisasi itu tidak bisa berjalan. Sehingga oleh karena itu saya tetap membuka kemungkinan kita tetap mempertahankan model sebagaimana yang hari ini kita berlakukan, tetapi dengan catatan ada perbaikan-perbaikan secara radikal berkaitan dengan bagaimana tata cara dan mekanisme untuk menggapai posisi ketua umum partai politik. Yang kedua, memang betul bahwa kita punya kultur yang berbeda dengan Amerika Serikat, tetapi kultur itu menurut saya bisa kita rubah. Praktek ketatanegaraan kita menunjukkan hal itu. Dulu banyak ahli yang mengkritik atau memberi catatan terhadap sistem ketatanegaraan kita bahwa salah satu hambatan besar bagi bangsa kita untuk kita menjadi bangsa yang demokratis itu karena dianggap kultur masyarakat kita itu adalah kultur masyarakat yang feodal, kultur masyarakat yang tidak demokratis. Tetapi melalui peraturan perundang-undangan, melalui desain konstitusional yang kita lakukan dari waktu ke waktu, nampaknya hari ini pendapat tersebut tidak bisa lagi kita sematkan kepada Indonesia, karena perlahan namun pasti kultur yang tidak demokratis itu bisa kita rubah menjadi kultur yang demokratis, walaupun hari ini masih belum sempurna. Artinya apa? Saya tetap punya keyakinan sekalipun kita punya kultur yang berbeda dengan Amerika Serikat, tetapi kita bisa mengadopsi itu dengan desain konstitusional dan desain peraturan perundang-undangan, karena hukum sejatinya punya salah satu fungsi, yaitu melakukan rekayasa sosial, termasuk merekayasa kultur masyarakat yang tidak demokratis ke kultur masyarakat yang demokratis. Yang kedua, berkaitan dengan voting, apakah ini akan bisa menjamin bahwa jual beli suara itu tidak akan terjadi? Memang di dalam naskah disertasi saya tidak menyatakan bahwa dengan voting ini jual beli suara akan sama sekali habis. Tetapi setidaknya dengan voting atau pemungutan suara secara rahasia, uang itu tidak akan menentukan segalanya. Artinya bisa jadi para calon itu melakukan money politik di dalam proses pencalonannya, tetapi itu tidak bisa menjadi kepastian bahwa dia akan terpilih dengan dana yang telah disebar tadi. Ini berbeda kalau mekanismenya dengan cara aklamasi. Karena aklamasi maka dari awal para pemilik suara itu sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga kemudian siapa yang akan terpilih itu sudah jelas. Sehingga saya melihat
perbandingan antara voting dengan aklamasi ini, nilai manfaatnya itu lebih besar voting daripada aklamasi, termasuk ketika kita melihat dari perspektif tentang penggunaan dana ilegal di dalam pemilihan. Terima kasih. Mana, Ibu Jovina, cukup? Cukup. Terima kasih. Untuk kesempatan berikutnya, kami persilakan kepada penyangga kelima yang amat terpelajar, Profesor Dr. Satya Arinanto, SHMH, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan. Terima kasih ya. Mohon dijawab dengan singkat satu persatu ya. Menurut J. Behrens, memang ada hubungan yang erat antara hukum tata negara dengan politik. Menurut pendapat Anda, disertasi Anda ini lebih banyak di bidang hukum tata negara atau ilmu politik? Ringkas saja. Hukum tata negara. Ya, silakan menjawab dengan singkat dan padat. Baik. Yang kedua, tadi Anda mengemukakan bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan dari organisasi internasional dan negara asing. Bisa disebutkan contohnya? Singkat saja. Baik, terima kasih, Prof. Saya mengutip tentang itu dari pendapat Prof. Hikmahanto Juwono ketika beliau membahas tentang berbagai produk perundang-undangan yang kebetulan itu di bidang ekonomi dan moneter. Yang itu banyak terjadi ketika di awal-awal Indonesia sedang mengalami krisis. Kebetulan karena saya tidak membahas tentang itu, saya tidak menyebutkan contoh itu, tetapi pendapat itu saya kutip untuk mendukung satu argumentasi bahwa sebuah peraturan perundang-undangan itu akan bisa ditegakkan dan dilaksanakan secara sempurna kalau dari awal memang pembuatannya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, bukan pesanan dari manapun termasuk dari organisasi bantuan internasional atau asing begitu, Prof. Terima kasih. Baik. Yang berikutnya, tadi Anda kan menyampaikan teori tentang demokrasi internal partai politik. Sementara sekarang suasana partai politik itu lebih condong ke politik dinasti. Jadi bagaimana Anda bisa menjalankan disertasi Anda ini nantinya? Apa ini bukan cuma dasolen aja begitu? Nantinya begitu. Bagaimana argumentasinya? Baik, terima kasih Prof. Satya. Memang dari awal saya menyadari bahwa ide saya ini memang dalam konteks kekinian ini kalau boleh dibilang sangat mustahil untuk bisa diimplementasikan. Tetapi saya tetap optimis di masa yang akan datang ini bisa direalisasikan. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita merdeka tahun 1945, tetapi ide tentang kemerdekaan itu sudah jauh sebelumnya dirumuskan. Misalnya oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Termasuk dulu ketika Orde Baru memimpin negara kita, masyarakat sudah menginginkan agar demokratisasi itu dilaksanakan. Ada banyak sekali protes, ada banyak sekali korban dari mahasiswa, dan itu berlangsung dari tahun awal 70-an sampai kemudian berakhir tahun 1998. Pada waktu itu kita tidak membayangkan bahwa Orde Baru yang disokong oleh militer, oleh birokrasi, dan oleh finansial yang sangat kuat itu akan runtuh oleh gerakan mahasiswa. Oleh karena itu saya meyakini bahwa memang ide ini untuk konteks hari ini nampaknya memang tidak mungkin bisa dilaksanakan, tetapi ini yang paling sangat dekat dengan kepentingan masyarakat, yaitu bagaimana partai politik kita menjadi profesional, dan ini harus kita gaungkan sehingga pada suatu saat ini akan menjadi gerakan besar, sehingga partai politik yang hari ini sangat mendominasi dan tidak mau melakukan reformasi internal itu pada akhirnya akan terdesak oleh desakan-desakan dari masyarakat secara luas. Terima kasih. Baik, satu lagi itu sekarang suasana juga cenderung sentralistis di partai politik. Sedangkan Anda mencita-citakan juga demokratis dan desentralistis. Bagaimana itu juga bisa dilakukan? Baik, Prof. Terima kasih. Saya ide utama dalam disertasi ini adalah bagaimana hukum atau undang-undang itu menjadi instrumen yang efektif untuk melakukan itu, melakukan perubahan secara mendasar. Tapi lagi-lagi kalau kita melihat bahwa parlemen hari ini dikuasai oleh orang-orang partai politik, ini nampaknya memang terutama untuk konteks hari ini belum bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi bahwa gerakan masyarakat ketika pada saatnya nanti masyarakat sudah jenuh dengan partai politik, apalagi beberapa riset menunjukkan bahwa parpol ini mengalami banyak sekali krisis kepercayaan dari masyarakat dari hari ke hari, bukan tidak mungkin
sikap anti partai dari masyarakat ini ketika pada saatnya nanti akan membesar, maka parlemen sebagai legislator kita itu akan merubah secara fundamental terhadap aturan partai politik kita, sehingga cita-cita partai itu terkelola secara desentralisasi itu akan terlaksana dengan baik. Terima kasih, Prof. Baik ya, sudah solen ya. Baik, saya kembalikan Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Waktu habis, ujian selesai. Sidang telah berakhir. Izinkanlah saya dan tim penguji lainnya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang saya skors untuk beberapa saat. Promovendus dan para tamu undangan diharapkan tetap berada di ruang pertemuan daring ini. Hadirin tamu undangan dimohon menunggu sejenak untuk mengikuti lanjutan ujian promosi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang terhormat, sidang promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Para undangan disilahkan menonaktifkan audio dan video masing-masing. Kepada saudara promovendus, dipersilahkan mengaktifkan audio dan video. Kami persilahkan Ketua Sidang yang terhormat dan terpelajar, Bapak Dr. Edmond Makarim, Eskom, SH, LLM, untuk memimpin acara. Kami persilahkan. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, saya buka kembali. Calon doktor Saudara Jamaluddin Ghaufur, nomor pokok mahasiswa 1606 935 572. Kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Saya sebagai Ketua Sidang bersama promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki SH telah membahas mengenai perkembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi juga telah melaporkan hasil ujian proposal riset, seminar hasil penelitian, serta ujian hasil riset atau prapromosi saudara. Berdasarkan itu semua, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Jamaluddin Ghaufur menjadi doktor dalam studi ilmu hukum dengan judisium dari sudut nilai yang diperoleh. Maaf, tadi saya lupa minum air. Bentar ya. Dengan judisium dari sudut nilai yang diperoleh adalah sangat memuaskan. Kami persilahkan saudara promotor Profesor Dr. Jimli Asidiki SH untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan, Prof. Sambutan oleh promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, selaku promotor dan tim pembimbing bersama dengan kawan-kawan, ada Profesor Ramlan Surbakti, ada Dr. Fatmawati, Profesor Satya,
Dr. Juprina, Dr. Manulang, Dr. Pitra, kemudian juga para penguji yang lain. Kami mengucapkan selamat pada saudara Jamaluddin Gapur, resmi sekarang sudah jadi Dr. Jamaluddin Gapur. Nah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ini memicu saudara untuk terus belajar. Dan saya ucapkan selamat juga kepada keluarga saudara, sukses, suami yang sukses, anak yang sukses, bapak yang sukses. Mudah-mudahan jadi contoh bagi keluarga yang lain dan contoh bagi teman-teman sejawat. Alhamdulillah, UI sekarang bertambah lulusan doktornya. Kami ikut bersyukur dan ikut bangga gitu. Dan lebih lanjut lagi, karena topik yang saudara hasilkan melalui riset dan penulisan disertasi ini topik yang sangat penting, baik dari segi ilmiah maupun dari segi kebutuhan praktek perkembangan dan upaya kita membangun dan memperkembangkan demokrasi yang lebih berkualitas dan berintegritas di masa depan. Nah, salah satu instrumen penting, pilar pokok dalam demokrasi ini adalah partai. Maka partai politik, sebagaimana tadi ditanyakan, partai politik bukan hanya seperti dulu dipersepsi orang sebagai badan hukum privat, dari sudut pandang pembentukannya sebagai organ yang dibentuk atas kesukarelaan privat. Tetapi lama-kelamaan dia bergeser, berubah ya menjadi lembaga publik. Bahkan tidak hanya publik dalam arti umum, secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, tidak kurang dari 4 kali disebut Undang-Undang Dasar 45 pasca reformasi. Pertama, partai politik disebut eksplisit dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar, pasal 64 ayat 4, pasal 8 ayat 3, dan bahkan di pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar. Yang pertama terkait dengan kedudukan dan perannya sebagai pengusul paslon capres. Yang kedua terkait dengan pengusung capres ini bukan hanya di pilpresnya, tapi ronde kedua dari pilpres dan bahkan di pemilihan kalau untuk mengisi jabatan kosong, triumvirat, pemilihan di MPR, itu juga peranan partai politik menentukan. Tidak boleh yang lain, hanya partai politik. Maka partai politik sekarang menjadi subjek konstitusional. Badan hukum konstitusional dia, bukan hanya badan hukum privat. Dan lebih lanjut lagi di pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar, statusnya lebih jelas lagi sebagai peserta pemilu untuk legislatif. Calon anggota DPR di seluruh Indonesia. Pesertanya itu bukan perorangan. Pesertanya adalah partai politik. Nah, bahkan di pasal 24C ayat 1, partai politik juga jadi objek pembubaran oleh MK. Jadi dia bisa dibubarkan sebagai badan hukum, dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka ya, jikalau kita pahami dia sebagai lembaga privat, ya tidak lagi. Sekarang dia sudah bertransformasi menjadi lembaga publik, bahkan lembaga konstitusional, subjek dalam sistem hukum konstitusi kita. Dan apalagi kalau dikaitkan dengan ketentuan undang-undang, makin banyak peran partai politik misalnya dalam pemilihan kepala daerah. Dia yang menentukan cakada. Nah, gitu loh di undang-undang pilkada. Dan jikalau pada saatnya nanti sudah resmi, sudah semakin kuat, ya, anggaran APBN dan APBD diberikan resmi kepada partai politik, terutama untuk mengatasi tren konflik kepentingan bisnis dan politics, maka salah satu jalan keluarnya ya sudah dibiayai oleh partai, dibiayai oleh APBN.
maka semakin jelaslah partai politik itu lembaga publik. Ya, kalau kita tidak mau menyebutnya lembaga negara dalam arti spesifik, tapi dalam makna yang lebih luas, lembaga negara juga, atau kita istilahkan dengan lembaga publik. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sebagai intermediate structure antara society dan state, peranan partai politik ini sangat penting. Kalau dia diperlukan sebagai instrumen untuk demokratisasi Indonesia, maka prasyarat utamanya, ya, sebagaimana juga sering disampaikan oleh Profesor Ramlan Surbakti, pentingnya internal demokrasi. Nah, maka disertasi saudara ini mudah-mudahan menjadi masukan, ya, untuk kajian ilmiah lebih lanjut, dan menjadi masukan juga untuk public policy making ke depan dalam rangka agenda perbaikan sistem demokrasi yang lebih berkualitas dan semakin berintegritas. Kita ini demokrasi ketiga terbesar dari segi kuantitas jumlah penduduk, tapi dari kualitas menurut indeksnya masih 64, masih panjang upaya kita untuk membangun kualitas demokrasi. Maka demokrasi internal partai ini jadi prasyarat pokok. Jadi saya berharap, kami para pembimbing dan penguji berharap mudah-mudahan saudara terus sukses, jangan berhenti mentang-mentang sudah jadi doktor seolah-olah sudah selesai. Belum, ini kan baru permulaan saudara bergelut dengan the real academic issues ke depan. Jadi tolong saudara terus melibatkan diri secara intelektual dalam riset-riset, kajian-kajian ilmiah di bidang ini, yang di bidang yang Anda geluti, terutama hukum tata negara dalam arti luas, dan lebih khusus lagi masalah demokratisasi kelembagaan partai politik ini. Mudah-mudahan ini segera saudara terbitkan menjadi buku, dan pada saatnya ini perlu dipromosikan. Ya, saya sangat berharap bukan hanya dipromosikan di kalangan dunia perguruan tinggi, tapi juga di lingkungan partai-partai, karena kita tidak banyak waktu. Semua partai-partai ini kalau tidak dibimbing dengan moralitas dan intelektualitas yang membimbing ke arah yang benar, mereka semua gampang terjebak dalam pragmatisme politik dan lupa daratan semua. Nah, oleh karena itu segera kita saudara usahakan untuk diterbitkan dan disebarluaskan menjadi bacaan untuk halayak. Saya kira begitu. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Terima kasih kepada Pak Dekan, terima kasih kepada para pembimbing semuanya, juga para penguji. Pasti banyak kekurangannya ini saudara Dr. Jamaluddin Gapur ini, tercermin dari pertanyaan hari ini saja, itu masih banyak yang harus dia pelajari. Nah, maka sesudah ini kita harapkan dia terus berkembang, tumbuh menjadi intelektual yang mencerahkan bagi publik seluruhnya. Saya kira demikian Pak Dekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Jamaluddin Gapur adalah doktor ke-278 yang dihasilkan oleh program studi ilmu hukum, program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Merupakan doktor ke-7 yang lulus di tahun 2021 ini. Dan doktor ke-243 yang lulus setelah program Pascasarjana diselenggarakan langsung oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekali lagi, perkenankan kami mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada keluarga besar UII yang saat ini hadir dalam prosesi ini, yakni antara lain Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Andes Rohidin, 2, Dekan Dr. Abdul Jamil SHMH, terima kasih Prof. Wakil Dekan 1 Hanafi Amrani SHLLM MH PhD, terima kasih. 4, Wakil Dekan 2, Dr. Andes Muntoha, SHM AG. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan demikian, sidang promosi doktor telah berhasil dilaksanakan. Dan dengan ini, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Ketua dan anggota tim penguji Universitas Indonesia
kami mohon berkenan untuk diabadikan bersama Doktor Baru sebelum memberikan ucapan selamat. Semua, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Prof, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu pengucapan kata selamat kepada Doktor Baru. Yang pertama, kami mohon kepada co-promotor, yaitu yang terhormat dan terpelajar, Profesor Ramlan Subakti, MA PhD. Kami mohon untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih Pak Jamaluddin Ghafur, Profisiat ya, gelar doktor ini. Saya selalu menyebut gelar doktor itu SIM ya, surat izin mengembangkan ilmu secara mandiri. Tidak lagi di bawah bimbingan Pak Jimli atau saya atau Pak Citra ya, tapi Anda harus mandiri. Jadi tadi soal saya setuju dengan poin Pak Jimli ya, bahwa kelemahan demokrasi kita sekarang ini memang partai politik ya. Partai politik sekarang bukan solusi tapi sumber masalah. Ya, jadi karena itu teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jogja, di UI dan UI maupun di saya di Erlangga ya, di mana saja, mari bersama-sama menciptakan pemahaman publik bahwa problem utama sekarang adalah partai politik. Nah, partai politik harus direformasi. Persoalannya reformasi ini melalui peraturan perundang-undangan. Tapi yang membuat undang-undang adalah partai politik. Nah, ini problemnya tuh. Karena itu waktu ujian sebelumnya saya bilang perlu gerakan rakyat ya. Saya tidak mengajukan revolusi, tapi menyebarluaskan gagasan ini kepada semua pihak sehingga mau tak mau partai politik harus mengadopsi ya mengenai perubahan itu. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Fitra Arsil SHMH untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih yang terhormat Prof. Jimli Asidiki, Prof. Ramlan Subakti, dan para guru besar yang hadir, dan para penguji, dan para hadirin semuanya. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Jamaluddin Ghafur, resmi hari ini bisa dipanggil dengan Dr. Jamaluddin Ghafur. Saya ucapkan selamat juga untuk keluarga, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan juga buat keluarga, dan juga kepada keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, atas keberhasilan Dr. Jamaluddin Ghafur mendapatkan gelar doktornya hari ini, dan mudah-mudahan seperti juga disampaikan banyak sebelumnya, gelar ini dan ilmunya bermanfaat, membawa kebaikan yang banyak khususnya kepada Jamaluddin Ghafur dan keluarga untuk dunia dan akhiratnya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat dan terpelajar Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Jamaluddin Ghafur. Saya teringat 5 tahun yang lalu, tim penguji ini saya bentuk ketika saya masih menjadi ketua program pasca sarjana. Jadi saya membaca proposal dari Saudara Jamaluddin, kemudian saya melihat dimensi-dimensi yang terkait, dan kemudian baru menentukan siapa kira-kira penguji-penguji yang luar biasa yang bisa membimbing dan juga menguji usulan proposal itu. Kini 5 tahun kemudian, saudara sudah berhasil menyelesaikan studi ini. Semoga apa yang telah Anda capai ini bisa semakin dipertahankan dan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya, kami mohon yang terhormat dan terpelajar, Bapak Dr. Hamid Khalid SH LLM untuk memberikan ucapan selamat. Saudara Dr. Jamaluddin Ghafur, saya ucapkan selamat ya atas keberhasilan Anda menjadi doktor sekarang. Dan ini saya harapkan juga menjadi motivasi buat teman-teman di UII ya, bahwa lulus menjadi dokter di UI itu nggak susah ternyata ya. Betul begitu ya, saya kira. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa capaian akademik yang Anda sekarang gapai ya, itu adalah formalitas penting, tetapi itu formalitas. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengetahui bahwa ilmu yang kita miliki itu memberi manfaat kepada sebanyak mungkin makhluk di muka bumi ini. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ilmu Anda menjadi ilmu yang manfaat ya. Itu saja. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Jufrina Rizal SH MH untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Dr. Jamaluddin Ghafur, saya ucapkan selamat. Semoga selanjutnya bisa mengembangkan ilmunya dan untuk UII dan masyarakat akademik umumnya. Saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga saudara dan juga kepada Fakultas Hukum UII yang mungkin ini sudah, saya nggak tahu ya, sudah yang ke-6 ya lulusan S3 pasca UI ya, mungkin ya. Seingat saya ada Khairul Uda, Saifuddin, Aroma, Anissa, saya lupa satu lagi, dan mungkin yang ke-6 yang cukup banyak menurut saya lulusan dari S3 FHUI ya, dari UI ini nih. Saya rasa sekali lagi selamat. Baik, untuk selanjutnya kami mohon yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Fatmawati SH MH untuk memberikan ucapan selamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Dr. Jamaluddin Ghafur, keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan tentunya keluarga besar Dr. Jamaluddin Ghafur. Semoga sebagaimana yang lainnya saya juga sangat menunggu ya, mengharapkan perkembangan lebih lanjut dari keilmuan dan juga tesis saudara, disertasi saudara ya, untuk perkembangan terutama demokrasi dan partai politik di Indonesia. Sekali lagi selamat dan semoga berkah selalu untuk Dr. Jamaluddin dan keluarga. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Fernando M. Manulang SHMH untuk memberikan ucapan selamat. Selamat atas keberhasilan studi Anda dan semoga senantiasa sukses. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Kami undang Profesor Dr. Nikmatul Huda SH MHum, Guru Besar UII untuk memberikan ucapan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Mas Jamaluddin Ghafur. Terima kasih kepada UI yang sudah membimbing, mendidik, dan melahirkan Dr. Mas Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tim penguji Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian sidang promosi doktor dalam studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan. Selamat siang,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.